Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis laporan atas keuangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Agribisnis A yang beranggotakan saya sendiri Selvia Minda Tindawan. Saya Ananda Desepto. Saya Himania Skripdian. Saya Cantik Syahara. Saya Yudo Torong Subakti. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Manajemen Agribisnis Perkebunan yang diampuh oleh Bapak Insinyur Sakti Huta Barat, M.Agri, Ekon. Melalui video ini kami akan memberikan pemahaman singkat mengenai analisis atas laporan keuangan agar dapat membantu dalam menilai kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Selamat menyaksikan! Baik, di sini ada pendahuluan. Nah, di mana analisis laporan keuangan merupakan aspek penting dalam manajemen agribisnis, khususnya pada sektor perkebunan yang memiliki tingkat risiko tinggi. Risiko tersebut muncul akibat ketergantungan pada faktor alam seperti cuaca, serangan hama, serta ketidakpastian harga komoditas di pasar. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas usaha agar tetap berjalan secara optimal. Nah, selain itu, analisis laporan keuangan berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu usaha, baik dari segi pendapatan, biaya, maupun laba yang dihasilkan. Informasi ini sangat penting bagi manajer atau pelaku usaha dalam kinerja usaha serta merancang langkah-langkah strategi ke depan agar lebih efisien dan menguntungkan. Nah, pentingnya analisis laporan keuangan dalam agribisnis dapat dilihat dari kemampuannya dalam membantu pelaku usaha mengetahui kondisi usaha secara menyeluruh. Dengan memahami laporan keuangan, pelaku usaha dapat mengidentifikasi apakah usaha yang dijalankan berada dalam kondisi sehat atau mengalami penurunan kinerja. Nah, selain itu, analisis keuangan juga dapat berperan dalam menghindari kerugian dengan mengendalikan biaya dan meningkatkan efisien operasional. Melalui evaluasi yang sistematis, pelaku usaha dapat mengetahui bagaimana yang perlu diperbaiki serta menentukan strategi yang lebih dapat dalam mengelola usaha. Analisis laporan keuangan mendukung kelangsungan agribisnis karena memberikan dasar dalam mengambil keputusan jangka panjang. Dengan informasi keuangan yang akurat, usaha dapat lebih siap menghadapi perubahan pasar dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya definisi analisis atas laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi terhadap data keuangan yang disusun secara sistematis dalam suatu periode tertentu. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan melalui laporan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Dengan adanya analisis ini, pelaku usaha dapat memahami posisi keuangan secara lebih mendalam. Dalam praktiknya, analisis laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, terutama dalam hal kemampuan menghasilkan laba dan mengelola sumber daya yang memiliki. Penilaian ini sangat penting bagi manajemen dalam menentukan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha. Nah, tujuan utamanya dari analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan secara menyeluruh. Penilaian ini meliputi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, menjaga stabilitas keuangan, serta mengelola aset dan kewajiban serta efektif. Nah, selain itu, analisis laporan keuangan memiliki tujuan khusus seperti mengukur likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang lebih sehat dan mampu menjalankan operasional dengan lancar.
Nah, pada tujuan lainnya adalah mengukur solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Solvabilitas sangat penting untuk mengetahui tingkat risiko keuangan yang dihadapi perusahaan, terutama dalam penggunaan untuk sebagai sumber pendanaan. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah dalam analisis agribisnis, laporan keuangan memiliki peran penting dalam menilai produktivitas lahan yang digunakan dalam kegiatan usaha. Produktivitas lahan berkaitan dengan kemampuan lahan dalam menghasilkan output pertanian secara optimal. Dengan analisis keuangan, pelaku usaha dapat membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh sehingga dapat mengetahui tingkat efisiensi penggunaan lahan. Selain itu, analisis laporan keuangan juga digunakan untuk mengontrol biaya produksi dalam usaha agribisnis. Biaya produksi seperti pupuk, tenaga kerja, dan perawatan tanaman perlu dikelola dengan baik agar tidak melebihi pendapatan yang dihasilkan. Pengendalian biaya yang efektif akan membantu meningkatkan keuntungan secara menjaga keberlangsungan usaha. Tujuan dalam agribisnis adalah laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berisi informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dalam praktiknya, laporan keuangan digunakan sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan secara manajemen, investor, dan kreditur. Nah, secara umum terdapat beberapa jenis laporan keuangan yang utama, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Laporan ketiga ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap masing-masing laporan sangat penting bagi pelaku usaha. Pada jenis laporan keuangan, laporan laba rugi merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang digunakan untuk menunjukkan kinerja operasional suatu usaha dalam periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh serta biaya yang dikeluarkan selama kegiatan usaha berlangsung. Dalam konteks agribisnis, laporan laba rugi menjadi penting karena mampu menggambarkan hasil dari kegiatan produksi seperti pendapatan dari hasil panen serta biaya yang dikeluarkan secara proses produksi. Nah, melalui laporan laba rugi, pelaku usaha dapat mengetahui apakah usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Nah, informasi ini sangat penting sebagai dasar evaluasi dalam meningkatkan efisiensi operasional, khususnya dalam mengelola biaya produksi dan meningkatkan pendapatan. Pada laporan laba rugi, komponen dalam laporan laba rugi terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu pendapatan penjualan, biaya produksi, dan laba bersih. Pendapatan penjualan merupakan hasil yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan, sedangkan biaya produksi mencakup seluruh pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan produksi, seperti biaya bahan baku dan tenaga kerja. Struktur ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana suatu usaha menghasilkan keuntungan. Selisih antara pendapatan dan biaya produksi akan menghasilkan laba bersih yang menjadi indikator utama keberhasilan suatu usaha. Laba bersih mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efisien sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang optimal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap komponen laporan laba rugi sangat penting bagi pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara efektif. Komponen laba rugi. Komponen dalam laporan laba rugi terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu pendapatan penjualan, biaya produksi, dan laba bersih. Pendapatan penjualan merupakan hasil yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan, sedangkan biaya produksi mencakup seluruh pengeluaran yang digunakan dalam menghasilkan produk, seperti biaya bahan baku dan tenaga kerja. Struktur ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana suatu usaha menghasilkan keuntungan. Selisih antara pendapatan dan biaya produksi akan menghasilkan laba bersih yang menjadi indikator utama keberhasilan suatu usaha. Laba bersih mencerminkan
kemampuan perusahaan dan mengelola sumber daya secara efisien sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang optimal. Dalam agribisnis, pengelolaan komponen laba rugi menjadi sangat penting karena adanya penjualan yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan harga pasar dan kondisi alam. Dengan memahami komponen tersebut, pelaku usaha dapat mengambil langkah-langkah strategi untuk meningkatkan efisiensi serta menjaga stabilitas keuntungan usaha. Contoh laporan laba rugi. Contoh laporan laba rugi dalam agribisnis dapat dilihat dari perbandingan antara pendapatan yang diperoleh dari hasil panen dengan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Pendapatan biasanya berasal dari penjualan produk pertanian seperti buah, sayur, atau hasil perkebunan lainnya. Sedangkan biaya meliputi pengeluaran untuk pupuk, tenaga kerja, perawatan tanaman, serta biaya operasional lainnya. Dengan membandingkan kedua komponen ini, pelaku usaha dapat menghasilkan hasil akhir dari kegiatan usahanya. Melalui contoh laporan laba rugi tersebut, pelaku agribisnis dapat menghasilkan efisiensi usaha yang dijalankan. Jika biaya produksi terlalu tinggi dibandingkan dengan pendapatan, maka usaha tersebut perlu dilakukan perbaikan dalam biaya pengelolaan dan peningkatan produktivitas. Sebaiknya jika pendapatan lebih besar dari biaya, maka usaha dapat dikatakan menghasilkan keuntungan yang baik dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan modal dimiliki oleh perusahaan. Dalam agribisnis, neraca sangat penting karena dapat menggambarkan sumber daya yang dimiliki serta bagaimana sumber daya tersebut dibiayai, baik dari modal sendiri maupun dari utang. Melalui neraca, pelaku usaha dapat mengetahui kondisi keuangan secara menyeluruh, termasuk kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi ini sangat penting untuk menilai tingkat kesehatan keuangan usaha serta menentukan langkah strategis dalam pengelolaan aset dan kewajiban. Dengan memahami neraca, pelaku agribisnis dapat mengelola sumber daya secara lebih efektif dan efisien. Hal ini akan membantu dalam menjaga keseimbangan antara aset, kewajiban, dan modal sehingga usaha dapat berjalan dengan lancar dan stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Komponen utama dalam neraca adalah aset, kewajiban, dan modal yang mencerminkan posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Aset merupakan segala sesuatu yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai ekonomi serta dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Sementara itu, kewajiban merupakan hutang atau tanggung jawab perusahaan kepada pihak lain yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Adapun modal merupakan hak pemilik atas kekayaan perusahaan setelah dikurangi kewajiban yang ada. Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam laporan keuangan. Dalam prinsip dasar akuntansi, terdapat persamaan yang menyatakan bahwa aset harus sama dengan jumlah kewajiban dan modal. Persamaan ini menunjukkan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu pinjaman dan investasi. Dalam konteks agribisnis, pemahaman terhadap komponen neraca menjadi sangat penting karena usaha pertanian dan perkebunan memerlukan pengelolaan sumber daya yang baik. Aset seperti lahan dan alat produksi harus dimanfaatkan secara optimal, sedangkan kewajiban harus dikendalikan agar tidak menjadi beban yang berlebihan bagi usaha. Dengan pengelolaan yang tepat, maka keseimbangan keuangan dapat tetap terjaga. Aset dalam perkebunan merupakan sumber daya utama yang digunakan dalam menjalankan kegiatan agribisnis. Aset ini mencakup berbagai hal yang memiliki nilai ekonomi dan berperan langsung dalam proses produksi, lahan, tanaman, dan alat pertanian. Lahan menjadi faktor yang paling penting karena merupakan tempat berlangsungnya kegiatan budidaya, sedangkan tanaman merupakan hasil utama yang menghasilkan pendapatan bagi pelaku usaha. Selain lahan dan tanaman, alat pertanian juga termasuk dalam aset yang sangat penting. Alat-alat seperti traktor, mesin pengolahan, dan peralatan lainnya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi kerja serta mempercepat proses produksi. Dengan adanya teknologi dan alat yang mumpuni, pelaku usaha dapat mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual dan meningkatkan hasil produksi secara lebih optimal. Penggunaan aset dalam agribisnis harus dilakukan secara efektif agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. Kewajiban dalam laporan keuangan merupakan segala bentuk utang atau tanggung jawab perusahaan kepada pihak lain yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban ini dapat berupa utang usaha yang timbul dari kegiatan operasional sehari-hari maupun pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha. Dalam agribisnis, kewajiban seringkali muncul dari kebutuhan modal untuk pembelian sarana produksi seperti pupuk, bibit, dan alat pertanian. Selain itu, pinjaman juga dapat digunakan untuk memperluas usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. Oleh karena itu, kewajiban menjadi sangat penting karena harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu stabilitas keuangan usaha. Kewajiban pengelolaan yang tidak dapat menimbulkan risiko keuangan seperti kesulitan dalam membayar utang atau meningkatkan beban bunga. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya keuntungan bahkan mengancam keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memperhatikan jumlah dan jenis kewajiban yang dimiliki agar tetap berada dalam batas yang aman.
Modal merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan yang menunjukkan hak pemilik atas perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Modal dapat berasal dari investasi awal pemilik maupun tambahan investasi yang diberikan untuk mendukung pengembangan usaha. Dalam agribisnis, modal sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai kegiatan produksi dan operasional. Modal memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan usaha, karena tanpa adanya modal yang cukup, kegiatan produksi tidak dapat berjalan dengan optimal. Modal digunakan untuk membeli sarana dan produksi, membayar tenaga kerja, serta mendukung kegiatan distribusi hasil produksi ke pasar. Oleh karena itu, ketersediaan modal yang memadai menjadi kunci penting dalam keberhasilan usaha. Selain itu, modal pengelolaan juga harus dilakukan secara efektif agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Modal yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pemborosan dan menurunnya efisiensi usaha. Sebaliknya, pengelolaan modal yang baik dapat meningkatkan produktivitas serta keuntungan yang diperoleh. Laporan arus kas merupakan salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar dalam suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola kas yang dimilikinya untuk menjalankan aktivitas operasional, investasi, dan pengelolaan. Dalam agribisnis, arus kas menjadi aspek krusial karena usaha sangat bergantung pada siklus produksi yang membutuhkan pengeluaran sebelum memperoleh pendapatan. Arus kas masuk dalam agribisnis biasanya berasal dari hasil penjualan produk pertanian atau perkebunan, sedangkan arus kas keluar digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti pembelian bibit, pupuk, pembayaran tenaga kerja, serta biaya operasional lainnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar harus dijaga agar usaha tetap berjalan dengan lancar. Laporan arus kas juga membantu pelaku usaha dalam menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Laporan arus kas terdiri dari 3 jenis aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi merupakan aktivitas yang berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan sehari-hari. Contohnya adalah penerima kas dari penjualan hasil perkebunan serta pengeluaran kas untuk membeli bahan produksi, membayar tenaga kerja, serta biaya operasional lainnya. Selanjutnya itu ada aktivitas investasi yang berkaitan dengan pembelian maupun penjualan aset jangka panjang. Dalam usaha perkebunan, contohnya adalah pembelian lahan, mesin, serta alat pertanian yang dapat mendukung perkembangan usaha dalam jangka panjang. Lalu yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas ini berhubungan dengan sumber permodalan perusahaan seperti penerimaan pinjaman, penambahan modal dari pemilik usaha maupun pembayaran utang. Nah, dari ketiga aktivitas ini sangat penting karena dapat membantu perusahaan memahami bagaimana kas diperoleh, digunakan, serta dikelola untuk menjaga keberlangsungan usaha. Dalam menganalisis laporan keuangan, terdapat beberapa metode umum yang digunakan, yaitu analisis horizontal, analisis vertikal, analisis tren, dan juga analisis rasio keuangan. Masing-masing metode memiliki tujuan yang berbeda dalam mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Analisis horizontal digunakan untuk membandingkan data keuangan antar periode. Analisis vertikal digunakan untuk melihat proporsi setiap komponen dalam laporan keuangan. Sementara itu, analisis tren digunakan untuk melihat perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan berbagai metode tersebut, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi usahanya. Analisis horizontal adalah metode analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan membandingkan data keuangan dari satu periode ke periode lainnya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat perubahan yang terjadi, baik berupa kenaikan maupun penurunan pada suatu komponen laporan keuangan. Melalui analisis horizontal, perusahaan dapat mengetahui perkembangan pendapatan, biaya, aset maupun laba dari waktu ke waktu. Dengan demikian, manajemen dapat menilai apakah kinerja usaha mengalami perbaikan atau justru mengalami penurunan. Dalam agribisnis perkebunan, analisis horizontal sangat berguna untuk mengevaluasi perkembangan usaha serta membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data keuangan yang tersedia. Contoh penerapan analisis horizontal dapat dilakukan dengan membandingkan pendapatan perusahaan selama beberapa tahun. Misalnya, jika pendapatan tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan usaha yang positif. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan pendapatan atau peningkatan biaya yang cukup besar, maka perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasional yang dijalankan. Analisis ini juga membantu manajemen mengidentifikasi perubahan yang signifikan sehingga dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan membandingkan data secara berkala, perusahaan dapat memantau perkembangan usaha dan merencanakan strategi yang lebih efektif untuk masa yang akan datang.
Analisis vertikal merupakan metode analisis yang digunakan untuk melihat proporsi atau persentase setiap komponen dalam laporan keuangan terhadap satu total tertentu dalam satu periode tertentu. Melalui metode ini, perusahaan dapat mengetahui struktur biaya, pendapatan, maupun aset yang dimiliki. Analisis vertikal membantu manajemen memahami komponen mana yang memiliki kontribusi terbesar terhadap kondisi keuangan perusahaan. Informasi tersebut sangat berguna dalam proses evaluasi dan pengendalian biaya. Dalam usaha agribisnis, analisis vertikal sering digunakan untuk melihat proporsi biaya produksi sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Contoh analisis vertikal dapat dilihat dari perbandingan biaya pupuk, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya terhadap total produksi biaya. Dengan mengetahui presentase masing-masing komponen biaya, perusahaan dapat menentukan bagian mana yang paling banyak menyerap pengeluaran. Jika suatu komponen hanya memiliki presentase yang terlalu besar, maka perusahaan dapat melakukan evaluasi untuk mencari cara yang lebih efisien. Langkah ini penting agar biaya produksi dapat dikendalikan tanpa mengurangi kualitas hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, analisis vertikal menjadi alat yang sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha agribisnis. Analisis tren merupakan metode yang digunakan untuk melihat perkembangan kondisi keuangan perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Analisis ini digunakan dengan membandingkan data keuangan dari beberapa periode sehingga dapat diketahui arah perkembangan usaha. Melalui analisis tren, perusahaan dapat mengetahui apakah pendapatan, laba, maupun aset mengalami peningkatan, penurunan, atau cenderung stabil dari tahun ke tahun. Informasi ini sangat penting dalam proses perencanaan usaha dan penyusunan strategi bisnis. Dalam agribisnis perkebunan, analisis tren membantu perusahaan mengantisipasi perubahan kondisi usaha serta pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk menjaga keberlanjutan usaha di masa depan. Analisis rasio keuangan merupakan metode yang digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan melalui perbandingan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan. Rasio keuangan membantu mengubah data yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Melalui analisis rasio, perusahaan dapat mengetahui kemampuan dalam memenuhi kewajiban, mengelola aset, serta menghasilkan keuntungan. Karena itu, analisis rasio menjadi salah satu alat yang paling sering digunakan dalam mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Hasil analisis rasio dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, baik untuk kegiatan operasional maupun pengembangan usaha. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan mencapai tujuan usahanya secara lebih optimal. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo. Salah satu indikator yang digunakan adalah current ratio, yaitu perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Dalam agribisnis perkebunan, likuiditas yang baik sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional, terutama dalam pembelian sarana produksi dan kebutuhan usaha sehari-hari. Namun, rasio likuiditas yang terlalu tinggi juga tidak menguntungkan karena dapat menunjukkan bahwa aset lancar belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga tingkat likuiditas yang seimbang. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya menggunakan aset yang dimiliki. Salah satu indikator yang umum digunakan adalah debt ratio, yaitu perbandingan antara total utang dan total aset. Nah, dalam agribisnis perkebunan, solvabilitas menjadi penting karena usaha ini membutuhkan investasi yang besar untuk pengembangan lahan dan pembelian peralatan. Karena itu, perusahaan perlu mengelola utang dengan baik agar tetap mampu memenuhi kewajibannya serta menjaga kepercayaan investor dan kreditur. Rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Indikator yang sering digunakan adalah net profit margin atau NPM dan return on assets atau ROA. Nah, dalam agribisnis perkebunan, rasio ini digunakan untuk menilai apakah usaha yang telah memberikan keuntungan yang sesuai dengan investasi yang dilakukan. Nilai yang tinggi menunjukkan pengelolaan biaya dan aset yang baik. Sebaliknya, nilai profitabilitas yang rendah dapat mengindikasikan adanya inefisiensi dalam pengelolaan usaha sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan keuntungan. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Salah satu indikatornya adalah total asset turnover, yaitu perbandingan antara pendapatan dan total aset. Dalam usaha perkebunan, rasio ini penting karena aset seperti lahan, mesin, dan tanaman membutuhkan investasi yang besar.
Semakin tinggi rasio aktivitas, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Oleh karena itu, rasio ini dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha. Karakteristik perkebunan. Usaha perkebunan memiliki karakteristik yang khas, yaitu siklus produksi yang panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama sebelum menghasilkan pendapatan. Selain itu, usaha perkebunan juga bersifat musiman, sehingga arus kas tidak selalu stabil sepanjang tahun dan memerlukan pengelolaan keuangan yang baik. Karakteristik lainnya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi alam seperti curah hujan, suhu, dan kesuburan tanah yang dapat mempengaruhi hasil produksi. Tantangan analisis. Analisis laporan keuangan dalam usaha perkebunan menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga komoditas yang dipengaruhi oleh kondisi pasar dan dapat berubah sewaktu-waktu. Tantangan lainnya adalah risiko gagal panen akibat hama, cuaca ekstrim, atau bencana alam yang dapat menurunkan pendapatan usaha. Selain itu, tingginya biaya produksi seperti tenaga kerja, pupuk, dan pestisida juga dapat menekan keuntungan apabila tidak dikelola dengan baik. Manfaat analisis. Analisis laporan keuangan memberikan manfaat penting dalam membantu perencanaan usaha yang lebih terarah dan realistis berdasarkan kondisi keuangan yang dimiliki. Selain itu, analisis ini membantu manajemen mengendalikan biaya produksi dengan mengidentifikasi pengeluaran yang kurang efisien. Analisis laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja usaha sehingga perusahaan dapat mengetahui pencapaian dan menentukan perbaikan yang diperlukan. Manfaat lanjutan. Nah, di sini selain membantu evaluasi usaha, analisis laporan keuangan juga dapat meningkatkan kepercayaan investor karena menunjukkan bahwa usaha dikelola secara profesional dan transparan. Analisis ini juga membantu menilai kelayakan suatu usaha atau investasi sehingga dapat mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan. Pada akhirnya, informasi keuangan yang dianalisis dengan baik akan menjadi dasar dalam menentukan keputusan produksi, investasi, maupun pengembangan usaha di masa depan. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Meskipun laporan keuangan memberikan informasi yang sangat berguna, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dipahami. Pertama, laporan keuangan bersifat historis, artinya hanya mencerminkan kondisi keuangan pada periode yang telah berlalu. Data historis ini tidak selalu dapat dijadikan acuan yang akurat untuk memprediksi kondisi di masa mendatang, terutama dalam lingkungan bisnis agribisnis yang berubah dengan cepat. Keterbatasan lainnya adalah laporan keuangan belum tentu mencerminkan kondisi pasar terkini, nilai aset yang tercatat, menggunakan prinsip biaya historis sehingga mungkin tidak mencerminkan nilai pasar yang sesungguhnya. Hal ini khususnya relevan untuk aset biologis seperti tanaman perkebunan yang nilainya dapat berubah signifikan seiring fluktuasi harga komoditas di pasar. Selain itu, kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada cara pencatatan dan asumsi yang digunakan. Perbedaan dalam metode akuntansi, estimasi, dan kebijakan penyusutan dapat menghasilkan laporan yang berbeda, meskipun kondisi usaha yang mendasarinya relatif sama. Oleh karena itu, penggunaan laporan keuangan perlu memahami kebijakan akuntansi yang diterapkan agar dapat menginterpretasikan informasi secara tepat. Karena keterbatasan informasi keuangan yang telah diuraikan, diperlukan perspektif di luar aspek keuangan untuk mendapatkan gambar usaha yang lebih lengkap. Faktor pasar merupakan salah satu dimensi non-keuangan yang sangat menentukan hasil usaha. Kondisi penawaran dan permintaan, dinamika harga komoditas, serta regulasi perdagangan internasional adalah faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi kinerja usaha perkebunan namun tidak selalu tercermin dalam laporan keuangan. Preferensi konsumen yang terus berubah juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Tren konsumsi yang bergeser ke produk-produk yang telah ramah lingkungan dan bersertifikat dapat dipengaruhi permintaan terhadap produk perkebunan. Pelaku usaha yang mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih baik di pasar. Aktivitas penjualan merupakan komponen yang memiliki peran sentral dalam operasional usaha agribisnis perkebunan karena menjadi sumber utama penerimaan kas bagi perusahaan. Tanpa adanya penjualan yang efektif, seluruh proses produksi yang telah dilakukan tidak akan menghasilkan nilai ekonomi yang berarti.
Oleh karena itu, pengolahan aktivitas penjualan harus dilakukan secara profesional dan strategis untuk memaksimalkan penerimaan suatu usaha. Aktivitas penjualan juga berfungsi sebagai penghubung antara proses produksi dan konsumen akhir. Keberhasilan dan dalam memasarkan hasil produksi perkebunan secara langsung menentukan seberapa besar pendapatan yang dapat diperoleh perusahaan. Dalam konteks ini, strategi pemasaran yang tepat, pemilihan saluran distribusi yang efisien, serta penentuan harga yang kompetitif menjadi faktor-faktor krusial yang mempengaruhi kinerja penjualan. Berikutnya, pemasaran hasil pertanian dan perkebunan menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan usaha secara signifikan. Risiko pertama adalah fluktuasi harga komoditas yang mudah berubah mengikuti dinamika pasar domestik dan global. Ketidakstabilan harga ini menyulitkan pelaku usaha dalam membuat proyeksi pendapatan yang akurat dan dapat menyebabkan selisih signifikan antara anggaran dan realisasi. Risiko kedua berkaitan dengan sifat produk pertanian dan perkebunan yang mudah mengalami penurunan kualitas seiring waktu. Produk yang tidak dapat segera dipasarkan setelah panen berisiko mengalami kerusakan, penyusutan berat, dan penurunan kadar yang berujung pada harga jual yang lebih rendah. Efisiensi dalam rantai pasok dan distribusi menjadi sangat penting untuk meminimalkan risiko ini. Risiko ketiga adalah ketergantungan yang tinggi pada jalur distribusi yang terbatas. Dalam banyak kasus, petani atau pengusaha perkebunan hanya memiliki akses ke satu atau beberapa pembeli saja, sehingga daya tawar mereka menjadi lemah. Berikutnya, keterkaitan antara pendapat dan biaya merupakan inti dari analisis laporan keuangan dalam agribisnis perkebunan. Penerimaan usaha yang berasal dari hasil penjualan komoditas perkebunan harus dikelola secara hati-hati agar dapat menutup seluruh biaya operasional yang dikeluarkan. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan biaya dalam jangka panjang akan mengancam keberlangsungan usaha dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Besarnya pengeluaran dalam proses produksi, mulai dari pengolahan lahan, pemupukan, perawatan tanaman hingga pemanenan secara langsung menentukan besar kecilnya keuntungan yang dapat diperoleh. Semakin efisien perusahaan mengelola biaya produksi tanpa menguapkan kualitas output, semakin besar margin keuntungan yang dapat diraih dalam menghadapi tekanan harga komoditas yang sering tidak menentu. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang seimbang antara upaya memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan teknologi daya yang tepat. Selanjutnya, berbagai upaya dapat dilakukan oleh pelaku agribisnis perkebunan untuk meningkatkan performa usaha secara berkelanjutan. Langkah pertama yang paling krusial adalah pengendalian biaya operasional secara sistematis dengan melakukan evaluasi berkala terhadap setiap komponen biaya dan menerapkan standar efisiensi yang jelas. Perusahaan dapat menekan pengeluaran yang tidak perlu tanpa mengorbankan produktivitas dan kualitas hasil produksi. Upaya kedua adalah peningkatan mutu produk dan pengembangan nilai tambah. Produk perkebunan dengan kualitas yang lebih baik akan mendapatkan harga jual yang lebih tinggi di pasar. Selain itu, pengembangan produk turunan atau olahan dapat membuka peluang pasar baru dan meningkatkan pendapatan secara signifikan. Sertifikasi produk juga membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas sehingga risiko usaha dapat lebih tersebar. Upaya ketiga adalah penyusunan strategi usaha dengan kebutuhan dan tren pasar. Pelaku agribisnis perlu aktif membantu perkembangan pasar termasuk perubahan preferensi konsumen dan regulasi yang berlaku. Baik, selanjutnya, penilaian kinerja usaha agribisnis perkebunan yang menyeluruh tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan analisis keuangan semata. Diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan penilaian dari sisi keuangan maupun dari sisi pasar dan operasional secara bersamaan. Penilaian keuangan mencakup evaluasi probabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Sementara penilaian pasar meliputi analisis pangsa pasar, kepuasan pelanggan, dan komposisi kompetitif perusahaan. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala merupakan praktik manajemen yang sangat penting. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, manajemen dapat memantau perkembangan usaha secara real time dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi krisis. Evaluasi yang ideal setidaknya dilakukan setiap kuartal atau semester untuk memastikan informasi yang digunakan selalu relevan dan terkini. Baiklah, selanjutnya, seluruh pembahasan mengenai analisis laporan keuangan dalam agribisnis perkebunan menunjukkan bahwa pemahaman manajemen usaha yang komprehensif merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan oleh para pelaku agribisnis modern. Tidak cukup hanya memahami teknik budidaya. Pelaku agribisnis juga dituntut untuk menguasai aspek-aspek manajerial dan keuangan agar usaha dapat dikelola secara efisien dan berkelanjutan. Pelaku agribisnis tidak boleh hanya berfokus pada kegiatan produksi semata. Kemampuan untuk membaca dan menginterpretasikan laporan keuangan
memahami dinamika pasar, serta menyusun strategi yang adaptif merupakan kompetensi yang sama pentingnya dengan kemampuan teknis budidaya. Integrasi antar kompetensi teknis dan manajerial inilah yang akan menghasilkan pelaku agribisnis yang tangguh dan mampu bersaing di era modern. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Bila ada salah kata yang kami ucapkan, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.